Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maldini Rizkyta Nusa Putra dari Ilmu Komunikasi 1X dengan nomor NIM 123171308. Hari ini saya ingin membuat tugas ujian akhir semester, yakni memilih 3 topik, yaitu ada akhlak dan tasawuf, lalu yang kedua sejarah perkembangan Islam di Indonesia, dan sistem ekonomi Islam. Yang pertama saya ingin membahas topik akhlak dan tasawuf. Akhlak adalah tingkah laku yang menginginkan untuk menjalankan hal-hal yang baik. Akhlak juga bisa diartikan sebagai perangai, tabiat, atau etika menjadi pilihan dan kewajiban seseorang. Akhlak juga merupakan kumpulan kaidah yang sesuai dengan akal tentang kebaikan dan keburukan-keburukan. Dalam Islam, akhlak adalah salah satu misi yang mulia dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Akhlak dalam pelaksanaannya mengatur hubungan horizontal antara sesama manusia, seperti akhlak kepada orang tua, tetangga, saudara, dan teman-teman lainnya. Akhlak terbagi menjadi 2, yaitu ada akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah tersendiri yaitu sifat-sifat yang dapat pujian atau sanjungan dari orang lain, serta dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak mahmudah adalah istilah yang terdiri dari berbagai sifat seperti kejujuran, keikhlasan, kasih sayang, keberanian, ketabahan, kerendahan hati, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah ini tersendiri yaitu akhlak yang tidak dibenarkan oleh agama. Ini merupakan golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak mazmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya seperti buruk sangka, iri dengki, angkuh, dan juga ujub. Terdapat 3 tahap mengelola akhlak. Yang pertama ada takhalli, yaitu pembebasan diri dari sifat-sifat tercela. Lalu yang kedua ada tahalli, adalah tahapan mengisi dan terhias diri dengan sikap-sikap terpuji. Lalu yang ketiga yang terakhir adalah tajalli, merupakan penghayatan rasa keallahan, atau dalam istilah hamka, kelihatan Allah di dalam hatinya. Lalu yang kedua adalah tasawuf. Tasawuf tersendiri adalah ilmu untuk menyucikan hati, membaguskan akhlak demi memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Tasawuf juga bisa diartikan sebagai ilmu tauhid untuk mengenal Allah. Kata tasawuf berasal dari kata suf atau wol, yang berarti memakai kain wol, atau seseorang yang disebut dengan sufi beramal tasawuf. Bukan sekadar karena memakai kain wol saja, melainkan karena kesucian dan kebersihan hatinya yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf mengatur jalan komunikasi vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Tasawuf juga mementingkan akhlak sebagai dasar dari pelaksanaan ibadah. Tasawuf memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu mendidik hati sehingga mengenal zat Allah. Lalu yang kedua adalah menerapkan dalam kehidupan semua akhlak yang terpuji menurut sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan akhlak yang tercela. Lalu yang ketiga ada mengendalikan hawa nafsu sesuai kehendak Allah. Dan yang terakhir adalah merasa tidak memiliki apapun dan juga tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua saya ingin membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia ini dikarenakan persebaran agama mereka berlayar melalui berbagai negara. Persebaran agama Islam berawal dari Madinah ke Syam, ke Palestina, ke Mesir, lalu Maroko, Spanyol, dan akhirnya ke Indonesia. Persebaran agama ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu ada perdagangan yang diawali dari pada abad ke-7. Islam ini dapat diterima karena para pedagang di Indonesia berkomunikasi dengan sopan dan saling menghormati kepada masyarakat aslinya. Lalu yang kedua ada seni budaya. Mereka dengan cara lagu religius, pementasan wayang, dan alat musik, contohnya seperti gamelan. Dan yang ketiga seperti yang kita tahu sekarang ada pesantren. Pesantren ini juga merupakan aspek dari pendidikan dan persebaran agama Islam di Indonesia. Lalu yang keempat, kalau dari olahraga mereka ada pencak silat. Dan yang kelima adalah pernikahan. Pernikahan ini terjadi karena para pedagang muslim yang datang ke Indonesia menikah dengan warga pribumi asli Indonesia. Dan yang terakhir ada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang sesuai dengan ajaran dan syariat Islam. Tujuannya yaitu untuk mensejahterakan umat. Yang pertama ada dasar hukum ekonomi Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang kedua ada kebebasan aktivitas. Ekonomi Islam membebaskan, tapi dengan syarat harus memerhatikan mana yang halal dan haram. Yang ketiga adalah hak terhadap harta. Hak harta ini yang didapat adalah hak milik orang lain, atau seperti yang kita tahu zakat. Lalu yang kedua adalah topik akad-akad untuk transaksi dan membantu sesama umat Islam dalam sistem ekonomi Islam.
Yang pertama adalah qard, adalah meminjamkan uang tanpa bunga dan mengembalikan sesuai waktu yang ditetapkan. Lalu yang kedua ada aryah, meminjamkan barang tanpa imbalan. Yang ketiga ada rahn, yaitu menggadaikan barang untuk mendapatkan pinjaman. Yang keempat ada wakalah, yaitu mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dan yang kelima ada kafalan, yaitu memberikan jaminan terhadap pekerjaan atau utang orang lain. Yang keenam ada wadiah, yaitu menitipkan barang kita kepada seseorang. Dan yang ketujuh ada hibah, yaitu memberikan barang kepada orang lain tanpa imbalan. Yang kedelapan ada wakaf, yaitu menahan harta untuk kepentingan masyarakat sekitar. Dan yang kesembilan seperti yang kita tahu ada zakat. Zakat ini merupakan bentuk kewajiban untuk kepentingan masyarakat sebagai orang muslim, memberikan hartanya kepada 8 asnaf. Siapa saja? Yaitu ada fakir, miskin, budak, orang yang terbelit hutang, mu'alaf fisabilillah, orang dalam perantauan, dan panitia pengelola dana zakat. Sekian video saya. Nama saya Maldani Rizky Saputra. Apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.